Hai Sobat Fisika, jumpa lagi dengan channel saya. Pada kali ini saya akan memberikan latihan soal dan pembahasan tentang gelombang bunyi. Ya. Pada soal pertama kita akan membahas eh, dawai piano yang memiliki panjang 0,5, masanya 0,01 kg, ditegangkan dengan gaya 200 Newton. Oke, nah pertama kita tulis dulu yang diketahui ya di sini masanya. Oke, massa itu lambangnya M 0,01 kilogram, panjangnya itu lambangnya L 0,5 meter, kemudian gayanya, force-nya 200 Newton. Nah, dawai piano sama seperti penerapan dalam dawai ya, dawai. Oke, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, pada nada dasar itu terdiri dari dua simpul. Ini simpul pertama, yang sebelah kanan simpul kedua. Nah, pada nada dasar pertama pula, dia hanya punya satu perut. Nah, kalau kita lihat L-nya di sini atau panjang dawainya, nah ini hanya satu apa ini? Satu bukit kan, ya. Di mana dalam satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Maka besarnya L di sini hanya setengah lambda, setengah dari panjang gelombangnya, ya, panjang dawainya. Nah, dari pengertian di sini L sama dengan setengah lambda, boleh dong kita tulis lambdanya sama dengan 2L ya. Ini berbanding lurus ya, maka ini 2 dikalikan L. Oke, maka lambdanya dia butuh 2 kali panjang ini, 2 kali panjang dawainya. Oke, setelah itu kita terapkan rumus untuk mencari F0 apa pada dawai. Nah, F0 pada dawai itu dimulai atau berasal dari rumus V per lambda ya sebenarnya ya. Ya, ini rumus persamaan gelombang yang sederhana. Jadi F0 sama dengan V per lambda. Nah, di mana tadi lambdanya sudah kita cari dari gambar, sudah kita tentukan. Maka, nah ini lambdanya ada 2L ya. Maka ini bisa kita rubah persamaannya V per 2L. Nah, di mana dalam dawai V itu adalah akar F dikalikan L per M. Ya. Nah, ini artinya kan 1 ya. Ini kan 1 ini artinya ya. 1 V ya. Maka ini 1 per 2L. Ya. 1 per 2L. Nah, inilah rumus untuk mencari besarnya F0 cepat rambat pada nada dasar ya. Maka kita coba masukkan 1 per 2L. L-nya tadi diketahui 0,5 dikalikan F dikalikan L ya. Ini 200 kita kalikan 0,5 dibagi dengan masanya. Masanya 0,01 ya. Nah, dengan perkalian dan pembagian seperti biasanya, maka nanti akan diperoleh frekuensinya adalah 100 ya. 100 Hz. Ya, silakan dihitung sendiri ya. 100 Hz. Maka inilah frekuensi pada nada dasarnya.
Lanjut sekarang yang nomor 2, seutas dawai panjangnya 80 cm. Nah, maka kita bisa menuliskan L-nya 80 cm atau 0,8 meter ya. Nah, jika tegangan dawai diatur sedemikian rupa sehingga kecepatan gelombang transversal yang dihasilkan 400 meter per sekon. Nah, meter per sekon artinya ini adalah lambang kecepatan ya. Oke, ini V-nya 400 meter per sekon. Nah, yang diketahui di sini apa? Frekuensi nada atas pertama atau F1. Ini yang mau ditanyakan. Nah, hampir sama dengan cara pertama, cuman yang cara pertama yang soal pertama itu adalah nada dasar. Nah, sedangkan kalau di sini adalah nada atas pertama. Nah, maka gambarnya berubah. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, cukup sampai sini aja ya. Nah, kalau kita lihat untuk nomor 2 ada berapa simpul? Ini simpul pertama, simpul kedua, dan ini adalah simpul ketiga. Perutnya ada 2. Perut 1, ini perut kedua. Nah, untuk panjangnya, panjang dawai, itu sama dengan berapa? Nah, ini ada dua perut. Atau kalau kita gambarkan, kalau kita ikutin satu arahnya. Nah, ini ya. Ini ada satu bukit, ada satu lembah, atau dua perut yang berdekatan itu adalah lambda ya, panjang gelombang. Maka L sama dengan lambda. Ya, L sama dengan lambda. Nah, maka F1-nya dari rumus dasarnya gelombang itu V per lambda. Maka V, nah lambdanya di sini sama dengan apa ini? Ya, lambdanya di sini kita ganti menjadi L ya, menjadi L. Maka langsung bisa kita cari ya teman-teman ya. Ini V-nya adalah 400, kemudian L-nya 0,8. Nah, dengan pembagian biasa temulah. Nah, ini bisa kita coret temunya. Maaf, ini nggak bisa ya 0,8, ini 400 ya. Jadi nanti justru di sini menjadi 4.000 ya. Jadi 4.000 dibagi 8, maka hasilnya 500 Hz. Itu untuk pembahasan soal yang kedua. Nah, lanjut sekarang soal yang ketiga. Soal ketiga ini sudah masuk ke efek Doppler, di mana dalam soal ini dijelaskan bahwa Nurul berada di dalam kereta api yang sedang berhenti. Sebuah kereta api lain bergerak mendekati kereta api yang ditumpangi Nurul ya, tersebut dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sambil membunyikan peluit yang frekuensinya 676 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi peluit kereta api yang didengar oleh Nurul berapa? Oke, kalau kita gambarkan secara sederhana seperti ini ya. Jadi ini Nurulnya ya. Nurul di sini sebagai apa sih? Sebagai pendengar ya. Ini pendengar. Pendengar. Nah, ini di dalam kereta ya. Ini di dalam gerbong kereta Nurulnya yang diam. Jadi V0, V-nya 0. Kemudian ini ada kereta satunya dari sebelah kanan ya, bergerak mendekati Nurul atau pendengar dengan kecepatan V-nya 2 meter per sekon. Nah, frekuensinya dari sumber bunyinya atau dari keretanya yang mendekati Nurul itu 676.
Hertz satuannya. Baik, dari dua objek ini, maka ini ya tadi sudah disebutkan pendengar, ini sumbernya ya, sumbernya. Nah, ingat pada efek Doppler kalian harus paham kapan dia bernilai plus, kapan VP atau VS-nya bernilai plus ataupun minus ya. Di mana efek Doppler itu sekalian saya bahas FP sama dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus VS dikalikan frekuensi sumber bunyinya ya. Oke. VP bernilai plus apabila ya kecepatan pendengar itu bernilai plus apabila mendekati sumber bunyi ya, mendekati sumber bunyi. Nah, kebalikannya. Kalau bernilai minus VP-nya ya, itu menjauhi. Nah, tapi kalau di sini di soal VP-nya berapa kira-kira? Karena dia diam, maka VP-nya nanti kita anggap 0 ya. Nah, begitu juga untuk yang VS ya, VS. VS bernilai plus itu kebalikannya dari VP. Kalau VS-nya itu plus justru dia menjauhi. Ya, ini menjauhi. Menjauhi pendengar. Sedangkan kalau minus VS-nya itu mendekati ya, mendekati pendengar. Oke, dari permasalahan di sini di soal ini, nah ini maka ini sebagai pendengar ini VP-nya ya, teman-teman ya, VP-nya. Oke, VP-nya. Kemudian ini apa? Karena sumber ini Fs-nya. Dan di sini Vs-nya. Baik, nah kita tinggal memasukkan ke rumus efek Dopplernya. Frekuensi pendengarnya Nurul ini berapa yang didengar Nurul saat kereta yang lain itu mendekati dia. Maka ini Fp-nya. Kita tulis dulu rumusnya ya. V. Nah, ingat. Di sini Nurulnya di dalam kereta yang berhenti, yang diam. Maka ini bisa dikatakan 0 ya. Kemudian di sini V itu cepat lambat bunyi di udara. Nah, VS-nya apakah di sini kasusnya mendekati pendengar atau menjauhi? Nah, terlihat jelas bahwa di sini sumber bunyinya atau kereta yang lain itu mendekati pendengar ya. Maka ini tandanya adalah minus. Oke, maka ini minus VS dikalikan Fs. Ya, dikalikan Fs. Nah, maka ini bisa kita masukkan angkanya di sebelahnya. 340 ditambah 0. Kemudian 340 dikurangi kecepatan keretanya yang sumber bunyinya berapa? 2. Kemudian frekuensinya sumber bunyi atau kereta yang lain berapa? 6, 7, 6. Oke, dengan penjumlahan dan perkalian yang sederhana, nanti akan ketemu besarnya 680 Hz. Ya, 680 Hz. Oke. Baik, masuk akal ya. Jadi semakin mendekat sumber bunyinya akan semakin terdengar jelas frekuensi yang didengar. Ya.
Baik, teman-teman, sekarang lanjut nomor 4. Sebuah pipa organa tertutup ditiup hingga timbul nada atas kedua. Oke, pipa organa ada terbuka dan tertutup. Nah, kita coba membuat gambarnya supaya tidak bingung ya. Nanti ada berapa simpul, ada berapa perut, ya kan? Nah, kalau yang pipa organa tertutup, itu salah satunya memang di ujung lain itu tertutup, tapi dimulai pada saat dia terbuka ya. Jadi ini, ya, kita coba buat gambarnya. Oke. Nah, ini ya. Ini pipa organa tertutup. Nada atas kedua. Nada atas kedua. Oh, sorry. Nada atas kedua hanya sampai di sini ya, teman-teman ya. Kalau yang sampai di sana tadi, nada atas ketiga. Jadi, untuk nada atas yang kedua, itu ada ini perut pertama, ini perut kedua, ini perut ketiga. Nah, di sini ada berapa simpul? Nah, ini saya tandai dulu. Ada simpul pertama, simpul kedua, dan simpul ketiga. Oke. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa pada pipa organa tertutup yang nada atas kedua ada 3 perut dan 3 simpul. Ya. Nah, kecuali tadi kalau gambarnya sampai di sini berapa? Nah, kalau sampai gambarnya di sebelah kanan di sini, ikatannya di sini, maka di sini ada 4 perut, ada 4 simpul, itu nada atas ketiga. Ya, bisa dibedakan ya. Baik, sekarang masuk ke soal kelima. Masih ada hubungannya dengan soal pipa organa. Di sini pipa organa terbuka ya, pipa organa terbuka. Panjangnya 40 cm. Oke, kita tulis yang diketahui. L-nya 40 cm atau 0,4 meter. Ditiup sehingga menghasilkan nada dasar dengan frekuensinya F 420 Hz. Maka frekuensi nada atas kedua pipa organa tersebut adalah, oke, jadi dalam pertanyaan di sini kita mau cari F2-nya ya. F2-nya itu berapa? Nah, tadi 420 itu apa? Itu nada dasarnya, maka ini disebut frekuensi 0 atau FO ya, F0. Nah, di mana sudah kita ketahui bahwa F0 itu rumusnya V per 2L ya untuk pipa organa terbuka ya. V per 2L. F0 sama V per 2L. Nah, kita coba masukkan, kita mau mencari besarnya apa dulu? Cepat rambatnya atau V-nya dulu ya. Oke, F0 kita masukkan 420. V-nya di sini yang akan kita cari terlebih dahulu. Karena untuk mencari F2 kita harus mencari V-nya terlebih dahulu. Ya. 2L, 2 dikalikan L. 2 dikalikan 0,4. Ya. Nah, maka V-nya sama dengan berapa? 420 dikalikan 2 dikali 0,4 ya, atau 0,8 ya, 0,8. Oke, ini kita coret, ketemulah 336 satuannya meter per sekon karena cepat rambat. Nah, karena sudah tahu V-nya, cepat rambatnya, kita bisa mencari F2. F2 rumusnya apa pada pipa organa terbuka? Untuk mencari F2 itu rumusnya
3V per 2L ya, per 2L. Maka ini kita bisa masukkan 3 dikali 336 per 2 dikali 0,4. Maka setelah dihitung ya, dikalikan, ini dikalikan, kemudian hasil pembagiannya adalah 1260. Satuannya Hertz ya. Satuannya Hertz. Oke. Ini untuk soal kelima, pipa organa terbuka ya. Ingat, untuk pipa organa terbuka itu perbandingan F-nya ya, perbandingan F-nya mulai dari F0, F1 dan F2 atau seterusnya ya. Ini perbandingan ya. Itu bisa dimulai dari 1 banding 2 banding 3 ya. Itu untuk frekuensinya. Nah, itu untuk soal nomor 5. Oke, sementara 1 sampai 5 terlebih dahulu silakan dipahami ya. Dari dawai hingga pipa organa yang terbuka. Saya rasa mudah untuk dipahami ya, teman-teman ya.